Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Sayyidina Muhammadin abdillah wa ba'du. Hadratil mukarramin wal muhtaramin segenap para asatidzah, para majelis, para orang tua, jamaah Masjid Jamiatul Huda dan tujuan yang sama-sama kami hormati. Wabil khusus kita juga selaku materi pada kesempatan pagi kali ini Muhammad Ustaz PPD juga Muhammad Ustaz Nurul Anwar SPDI, para tokoh masyarakat setempat yang hadir, jamaah Masjid Jamiatul Huda rahimahullah. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini Allah masih memberikan kita dengan sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga sama-sama masih memberikan kesempatan kepada kita bersama-sama ibadah dalam rangka memenuhi kewajiban Allah yang ada sholat subuh berjamaah, dan nanti kita akan isi dengan kegiatan pengajian bulanan yang mudah-mudahan semoga di pagi yang cerah ini senantiasa ajak kita dan yang kita Allah berikan keberkahan dan senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimahumullah, lepas salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin, sebelum acara kita mulai, sama-sama kita pada membaca Al-Fatihah. Semoga Allah dan para yang senantiasa acara kita berjalan dengan lancar dan aktivitas kita di hari minggu ini dan berikutnya senantiasa diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini ya Al-Fatihah. Langsung saja materi pada pagi kali ini di minggu pertama September akan diisi oleh Mukarram Ustaz Taufik Ma'ruf MPD. Kepada beliau hormat minggu sekarang jadi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا اسرار الكون. خير الخلق قوم
menghirup udara yang bersih, sejuk, satu nikmat yang tidak terhingga yang Allah berikan kepada kita. Wujud syukur kita ketika nikmat itu ada, kita masih diberikan nafas, kita hadir di majelis ini, di masjid ini, kita melaksanakan ibadah, baca Quran, zikir, dan langsung dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah, lanjutkan dengan kita ngaji. Itu lebih ilmi, belajar ilmu pengetahuan. Semua itu bentuk syukur kita kepada Sang Maha Pencipta, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang Allah inginkan, karena orang yang bersyukur, kata Allah, wa qalilun min ibadihi, dikit sekali orang-orang yang pandai bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Nah, ini dengan hadirnya kita di sini, kita tergolong orang-orang yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat, salam kita sampaikan buat guru kita, manusia yang paling agung, manusia yang paling mulia, pemimpin yang begitu cinta dan dicintai oleh umatnya. Beliau adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita terus berselawat pada diri. Apalagi kita sudah di penghujung bulan dan sebentar lagi kita akan masuk di bulan Maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin ikhwani fillah sahabatullah. Pagi ini kita akan membahas tentang jalan-jalan menuju apa? Menuju kebaikan. Dan itu sebagaimana kita baca Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah meridhoi kita, memberikan kita anugerah yang tiada terhingga, juga memberikan kita ilmu yang bermanfaat, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Babun fi bayani kasrati turuqil khair. Bermula ini sebab yang menjelaskan tentang banyaknya jalan menuju kebaikan. Qala Allah Ta'ala, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi 'alim. Wa qala ta'ala, wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Wa qala ta'ala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa qala ta'ala, man 'amila shalihan falinafsihi. Subhanallah maulana al-azim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat tadi menginformasikan kepada kita bahwa apa saja yang kita perbuat dari kebaikan kita ataupun dari yang lainnya, pasti Allah tahu. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat. Jadi tidak ada istilahnya Allah turunah. Kita senantiasa diabaikan, diawasi oleh CCTV. CCTV-nya bukan CCTV yang model ini. CCTV-nya ada model yang
Ini kita ada CCTV yang luar biasa yang ngawasin kita semua gerak-gerik kita. Enggak ada yang terlewati dari sudut manapun. Kita ngumpet dimanapun, berada di tempat manapun kelihatan. Ya Pak. Bahkan ada semut hitam ya di tempat gelap adanya di batu hitam. Itu kelihatan. Kalau kita misalkan orang Afrika kita mau putih, malam-malam gelap, lihat kita, kelihatan, itu gelap, tapi kalau Allah dengan kondisi bagaimanapun, situasi seperti apapun, itu tahu. Kita melakukan kebaikan dilihat sama orang, Allah tahu. Kita ngelakuin kebaikan ngumpet-ngumpet juga Allah tahu. Makanya jangan pernah kita ibadah itu ya orang yang dilihat aja kan. Jangan ini kita udah berapa? Ada 20, 30, 40. Masih adakah di hati kita kepikiran nih kalau sholat itu enggak? Kita nanya Pak bagi kita. Kalau di umur yang udah 30, 40, 50 masih ada pikiran kayak gitu, nah kita benerin lagi hati kita. Ada kotak lewat nih, Jumat. Ya. Ini hatinya udah pikir buat jarian. Ini orang ada yang jadi gua nggak nih buat jarian 50.000. Kalau masih ada terdekat kayak gitu Pak di umur kita yang 30, 40, 50 itu ada teman lagi yang kita ada apa lagi. Kalau hati kita sudah ada Allah di sini, jangan lagi 50.000, 100.000, 1 juta pun kita ngasih itu nggak berasa. Itu makanya kalau kita masih ada kayak gitu, sholat pengen dilihat orang, ya jarinya pengen dilihat orang, ibadah pengen dilihat orang, zikir pengen dilihat orang, ngaji pengen dilihat orang. Bukan tidak boleh kan? Cuma sayang kita umur makin bertambah, tapi kualitas ibadah kita, kualitas keimanan kita belum juga meningkat. Itu. Karena nanti salah satu aula tasnabiun ada 3 kelompok manusia yang pertama kali dimasukin ke dalam neraka. Di antara itu tadi rajulun qara'ul Quran, dia baca Al-Quran wala yaqra'u illa yaqra'u al-qari. Tapi ketika dia baca Quran pengen apa? Bukan karena Allah, tapi pengen apa? Dia dari orang. Nanti dia gitu. Pak ini bukan baca Quran untuk hidupnya di masjid ya Pak, baca Quran dulu. Tapi kata Allah, kata Allah kamu waktu di itu baca Quran apa? Bukan karena aku, tapi karena makanya kita berlindung sama Allah ini hati yang kita ikhlas. Ya, ada juga ya warajulun yatasaddaq min yatasaddaq bulan orang yang sedekah, tapi dalam sedekah ini tidak apa? Tidak ingin Allah, maka sedekahnya bukan dia ke dalam surga, mengantarkan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka dia warajulun istusyhida, ya orang yang mati syahid dikuburin apa? Cara syahid Pak, baru mandiin buah syahid. Walaya kok dia nggak terbunuh lagi, tinggal di Quran. Dia meninggal bukan karena membela agama Allah, tapi karena pengen dipuji. Dia itu sebagai orang yang apa? Akhlak, pemberani. Sama orang yang kayak gitu apa? Akan dimasukkan ke dalam neraka paling buruk. Makanya penting sekali ya, penting sekali kita itu merapin hati kita, merapin hati kita. Jangan sampai udah usia
usia kayak gini hati kita masih sedikit. Makanya salah satu doa yang harus lazim tiap hari ya, apa ya 20 kali, 30 kali, atau 100 kali, yang bukan 50 ya sebut lebih anadimi Allah. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, sebut lebih tetapkan hati saya terbukakan atau hati yang ketakwaan ada pada biar hati kita apa? Hati kita bersih, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik hadis sekalian, kita lanjut. An Abi Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya Rasulullah ayyul a'mali afdal qala al-imanu billahi wal jihadu fi sabilihi. Dari Abi Dzar Jundub bin Junadah, semoga Allah meridainya. Dia berkata, "Qultu ya Rasulullah." Jadi ini Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala nanya sama Rasulullah, ya, ayyul a'mal afdal, amal apa yang paling utama gitu. Nanya kepada Rasulullah, amal apa yang paling utama. Dijawab Rasulullah bahwa al-imanu billahi wal jihadu fi sabilihi, yaitu iman kepada Allah dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ditanya amal apa yang pertama, maka dijawab Rasulullah iman. Karena iman ini menjadi apa? Paspornya orang buat masuk surga Allah Subhanahu. Kalau nggak ada iman, ya nggak ada iman. Nah, kita mau kemana lagi? Karena iman itu menjadi apa? Udah utama banget. Semuanya apa? Karena iman. Kita haji karena iman. Kita sholat karena iman. Kita puasa karena iman. Nggak ada iman ya nggak. Jadi lebih banyak dari kelompok-kelompok lain saya juga beriman dengan nah, ini aja perintahnya gimana ya masih perjalanan ya banyak sekali orang ya. Nah, imannya bagaimana? Apakah cukup dengan lidah saja? Apakah cukup di hati saja? Ini kita udah beriman belum? Pak, udah beriman belum? Udah ya, alhamdulillah. Nah, pertanyaannya iman itu sudah ke atas mana? Ini kalau lagi begini nih, lagi kumpul begini ya, enak ya, berasa kita paling apa tuh? Bener banget kan apa? Tapi kalau udah keluar dari masjid, ya di pasar dah kita ke pasar mulai dah yang dagang imannya mulai mirip-mirip dikit, ya. Iya, ada orang nawar-nawar mulai dah dia mau pakai bahasa jualan dulu, ada bohong-bohongnya dikit. Yang pejabat di masjid enak, tapi ketika sudah masuk kantor, ya ada yang ngasih duit dikit-dikit, oh, masih goyang. Nah, maka iman yang bagus adalah iman yang betul-betul tetap, tidak tergoyahkan dengan kondisi apapun seperti itu. Kita jaga ya. Wal jihad bisa pilih. Nah, ini jihad itu banyak. Enggak mesti kita angkat apa? Angkat senjata. Enggak mesti kita ke Palestina. Ya, bisa kita jihadnya dengan apa? Di amwalikum, dengan harta kita. Wa anfusikum, dengan jiwa kita. Ya, bisa. Dengan doa kita. Sama kita berjaya dengan doa biar nggak mampu kita. Ya. Emang mau ke Palestina apa?
lama bukan orang Melayu sama orang apa? Melayu. Tapi kalau Malaysia mau Indonesia kayak agak sebel gitu, gimana nggak paham. Bahasa itu sama. Tapi nggak gitu. Kalau orang Indonesia apa Indon, orang Indon lagi Malaysia. Itu baru apa? Jadi jihad di jalan Allah. Kita nggak mesti perang, ya. Kita jihad dengan ilmu, kita jihad dengan harta, ya. Kita semampu kita jihad. Insya Allah mencatat sebagai amal baik. Qultu ayyubiqa bi afdal. Nah, kemudian aku nanya lagi kepada Rasul, ya Rasulullah, ya, riqabil afdal, ini bebasin budak, bagaimana yang paling utama? Dan dulu kan masih yang budak rupanya. Nah, lahirnya Islam itu ya, membebaskan manusia dari perbudakan. Dulu sebelum Islam itu manusia jadi budak banyak. Banyak. Kalau budak itu ya kayak kita beli kambing, kita beli sapi, bagaimana harganya? Ya, kalau yang kotor, yang nggak sakit, ya yang bangga, kerjanya apa? Pokoknya keren kan? Itu harganya mahal. Tapi kalau dilihat lagi, budak buruk, ya kecil, jalannya beda, gitu ya. Cacingan ini, harganya kurang gitu kan? Nah maka ketika kita pengen bebasin budak, ya, ayo kalau budak yang mana yang paling utama, ya bebasin, gitu. Kata Rasulullah, qala anfasuha inda ahliha wa aktsaruha samana. Itu yang paling apa? Yang paling disayang, yang paling berharga buat majikannya, gitu. Ya. Wa aktsaruha samana, dan harganya paling mahal. Itu yang kita bebasin budak kayak gitu. Itu kalau mau kamu nyari yang abdol, pengen bebasin budak, cari budak yang paling disayang, yang sama majikannya, yang paling mahal, dan itu bebasin tuh. Iya. Banyak yang bebasin budak, akhirnya murah. Ya budak-budak yang apa? Yang harganya biasa. Baiklah kapal, jawab kalau saya nggak mampu, nggak bisa itu. Tu'inu su'ina, ya, apa membantu solihan, bekerja, kamu kerja, jadilah apa? Jadi pekerja. Jadi kita bekerja saja, ya, itu udah menjadi apa? Ibadah. Kita jadi ibadah. Makanya kalau orang nggak kerja, buru-buru minta kerjaan orang nggak apa-apa. Ya misalkan kita lagi kerja nih, kerjaan. Ada kawan kita yang kerja nih di bangunan itu, bilang, itu lagi nganggur nih, mau ngapain kek? Apa nganggur-nganggurin batu? Ya, yang penting kan kerja. Nah, kerja itu udah ibadah. Apalagi niatnya untuk menghidupkan diri dan keluarga. Saat kita mengucurkan keringat, mengeluarkan tenaga dan menghasilkan uang itu kita berikan buat diri kita dan anak kita, itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Qultu ya Rasulullah, ara'aita an da'abtu an ba'di amal. Bagaimana pendapatku kalau memang semua pekerjaan itu, sebagian pekerjaan itu saya tidak mampu? Qala taqulu syaraka 'anil nas. Kalau memang kamu nggak mampu kerja, ya nggak mampu yang tadi terjawab itu, taqulu syaraka 'anil nas. Cukuplah kamu jangan berbuat jahat kepada manusia. Jadi baiknya kita kepada manusia aja itu sudah bernilai
berpikiran terlontar keluarga orang. Jangan. Sama tetangga jangan. Sama istri jangan. Sama suami jangan. Karena itu kejahatan banyak terjadi oleh orang-orang dekat. Ya kan? Ada istri ibu orang dekat beliau. Polisi jenderal gitu ya, diracunin sama anak buahnya, orang dekat. Ya, ditembak sama pimpinannya, orang dekat. Sekarang, makanya jangan apa? Jangan tertipu. Karena sekarang jangan tertipu, budaya setan itu semakin kuat banget. Jangan percaya banget sama orang, apalagi dia belum kenal. Yang udah kenal aja itu masih tertipu sama setan. Karena setan itu tipis banget. Ya kan lu sendiri, Nabi Adam bagaimana ya Pak? Ya, digoda kemarin Pak, pernah juga. Iya, padahal sudah terjadi. Setelah itu Pak, memberikan nasihat buat orang. Penasihatnya apa? Nasihat amin. Nasihat amin itu apa? Penasihat yang dapat dipercaya. Diri. Makanya sumpahnya pintar banget. Sumpah juga, sumpah atas nama Tuhan, sumpah atas nama Tuhan. Kita ini apa? Percaya sama budayanya. Makanya orang terdekat ya. Orang-orang yang mencuri awalnya, ya kayaknya apa? Dibalikin, berantem orang dekat ada. Itu Allah. Nah, tugas kita gimana ya? Kalau itu apa? Kalau dekat kita itu kita maafin, mau diapain? Enggak. Tetangga sama tetangga, ya adik abang, mama keponakan, kalau gitu Pak. Dan kadang seprofesi, ya guru maksudnya guru, ya maksudnya ya gitu ya. Mubalik maksudnya mubalik. Sekarang udah datang Pak. Ibarat saya Banten itu orang mau jadi parkuah gitu ya. Rombongan ini para berkabar macam-macam. Dan masya Allah. Zaman sekarang itu kayak gitu. Ulama pada berantem. Yang bingung ya Pak. Ini kita masyarakat. Lu kayak mana ya kan gitu. Lu pilih nyai atau pilih Habib gitu kan. Lu pilih Habib gimana pilih. Ya, padahal apa? Guru-guru kita mengajarkan kita ihtiraman apa? Lil-alim. Kita menghormati orang alim dan itu jika bakal kampung kita Pengarunan itu dari dulu itu orang-orang alim, orang-orang baik, makanya itu bersyukur tinggal tinggalkan. Nggak mungkin kita bisa duduk di sini, ya nggak mungkin hati kita tergerak buat ngaji di sini, sholat di sini. Kalau ngomong kita dulu nggak orang baik, nggak mungkin. Ya Pak. Karena orang-orang tua kita, ngomong kita kalau berbicara orang baik, maka kita cucu-cucunya jadi orang minimal apa? Ya minimal ya di masjid kan. Mau paham kagak paham, benar di masjid. Ucapnya orang kita. Baik, nah pengaruh ini apa? Termasuk cikal bakal pertama pendidikan sekali akhlak. Wah, kalau belum ada gitu ya. Beratan belum ada. Apalagi di PTN mah modok semua, belum ada rumah. Tapi di Pengarunan ini sudah ada cikal bakal ya pendidikan orang baik, orang soleh. Iya. Jangan lupa. Makanya kalau sholat sekarang itu saya ada kawan kalau sholat itu dia nggak pilih masjid yang baru, dia pilih
masjid yang tua, masjid apa? Yang tua. Karena kalau sholat di masjid yang tua, masjid lama, ya itu energi positifnya lebih Pak. Tanda malaikat itu malaikat berbantu dari dulu. Saya pengen buktiin Pak, dari Cirebon, ya, di jam 2:30 saya datang ke masjid itu kamar saya. Ada jam 3, itu kata dia, udah banyak datang ini, banyak apa? Banyak datang masjid. Ada yang sorbannya hijau, ada yang pakai sorban kuning, ada yang jubahnya putih, ada yang jubahnya merah. Siapa yang datang? Ternyata begitu ya Pak. Jadi ternyata apa? Masjid-masjid tua itu benar-benar beraroma. Doa di sini apa? Mustajab apa? Coba Pak, yakin dulu ya. Bahkan jadi yang percaya. Kau Meron, udah mau 50 tahun ya, di Hawlin tinggal beberapa tahun dari Hawlin. Saya kan mencari tahu ini Kau Meron yang mana? Kita nggak tahu beliau siapa, tapi Kong Kiai Ali setiap kali haul datang. Gak mungkin kalau dia bukan orang soleh, Kong Kiai datang, betul Pak? Saya nanya beberapa orang yang kasar, Kong Kiai itu siapa? Dan dia bilang ini orang alim, alim aslinya dari Cirebon, asli dari Cirebon ini. Saya tidak percaya Pak. Besok saya tanya lagi Kiai Iman lagi yang udah kasar. Kong Kiai siapa sih? Jawabannya apa? Ini orang alim, aslinya dari Cirebon. Udah 2 orang. Saya tidak percaya. Saya datang lagi ke Kiai lain yang tingkatannya kasarnya lebih tinggi lagi. Kong Kiai siapa? Jawabannya apa? Ini orang alim dari Cirebon. Ada 5-6 orang jawabannya sama. Sampai saya tidak percaya. Saya lari ke ahli kejauhan Pak. Ade, ini saya punya umpam, orang-orang jawabannya Pak. Ini orang Cirebon, orang Saleh, tuh. Jadi luhur kita, ngomong kita semua orang apa? Orang baik. Ada kaum alimin, kaum menang, kaum ringan ya. Itu orang baik. Makanya kita setiap kali bersolat jangan pernah kita tinggal itu Fatihah Muhammad. Sehingga terjalin rohaniah kita. Roh kita terjalin terus sama guru-guru kita, lalu guru kita ngomong kita. Itu jadikan kita terbimbing. Nah kalau kita jauh sama Allah, jauh bareng soleh, jauh mengkongkong kita orang-orang yang baik, ya bagaimana kita? Hai Tuhan, dengan demikian, makanya jangan pernah takut Pak di pengarang ini habis ulama, jangan takut, karena emang dasarnya ulama. Makanya nanti apa? Muncul ulama-ulama, lalu nggak ada itu ada seterusnya, lalu nggak ada adik, nggak ada gitu terus. Kenapa? Karena dasar kita orang ini. Dan ini doa ya Pak, doa ngomong dan sama. Kenapa Nabi Muhammad di Mekah luar biasa Pak? Doa kaumnya, siapa kaumnya? Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah waj'al afidatan minan nasi tahdu ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Wa hadza qala terus doa engkau yang doa sama. Kita juga sekarang bisa kayak gitu karena doa Pak. Oke. Benar ya? Makanya kita saran bukan saran ingetin lagi. Kalau saya masih jalanin Pak. Saya masih terkotori yang percaya ya orang tua itu orang baik. Makanya saya kayak guru orang apa jahat. Bahkan saya masih jalan guru. Saya dikasih amalan Pak guru. Amal satu doang. Ngaji sama guru lama
97 saya ke Bromo, Jawa Timur. Dia udah gampang aja dari bercerita gitu ya. Saya skripsi 2002, gampang aja. Bahkan saya tesis kemarin S2, gampang aja. Itu si amalnya plural gitu. Jadi kita menyatukan diri kita dengan orang-orang. Kalau kita sendiri kita apa sih? Kita nggak punya ilmu, kita lemah. Ya, makanya kita butuh bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita satukan. Ya, makanya jangan pernah kita melupakan orang-orang tua kita, ngomong kita, karena mereka adalah orang-orang yang baik. Jadi lagi apa ya? Jadi laku masyarakat nas wa inna sholatoh minka ala nafsika. Jadi kalau kita berbuat baik, ya, tidak berbuat jahat sama orang lain, itu sudah apa? Cukup. Ya, sholatoh minka ala nafsika. Sholatoh dari kita buat apa? Buat diri kita. Makanya perbanyak sedekah. Ya, banyak sedekah. Makanya buat bapak-bapak yang masyarakat Pelaran yang mungkin pendatang, ya rasakan aja kok tinggalan kamu enak ya. Bener Pak, kalau tinggal di